Halo semua, selamat datang kembali di NV Writing, dan kali ini kita akan sebenarnya gue nggak niat, tadinya sih nggak niat bikin video hari ini. Gue karena mungkin bikin besok atau lusa gitu, lanjutan dari video NV Writing. Tapi ya tadi ada suatu kejadian saat ya ya nggak kejadian sih, gue ditelepon seseorang dan akhirnya gue memutuskan buat ya udah gue bikin video. Dan seperti biasa gue ngomong ke kamera, nggak tahu sih mau ngomong exactly apa itu, ya seperti kemarin. Dan mungkin lebih parah ya, kemarin itu ada satu bahasan lah di kepala gue, sekarang cuma satu kalimat. Nggak tahu sih, mungkin nggak akan sepanjang kemarin, nggak akan 29 menit. Ya by the way, gue ada cuci tangan tadi ya. Eh, Seperti biasa, tangan gue akan kemana-mana saat gue ngomong. Dan ternyata enak juga sih ngomong kayak gini dekat ke kamera gitu kan, dan ya tangan bisa main-main gerak-gerak kemana-mana. Ya hopefully kalian juga akhirnya nggak bosan lah lihat wajah gue terus. Setidaknya lah tangan gue gerak-gerak, ada yang bergerak lah dari uh, video ini, kalau kalian nggak mau denger suara aja kayak podcast gitu. Oke. Dan ya situasi corona di tempat gue lagi meningkat ya, titik kurvanya kayak lagi meningkat. Dan tapi ya kita harus tetap tenang gitu kan, gimana pun kita nggak boleh panik. Kalau panik itu justru akan membuat lebih cepat, setahu gue. uh, Bagaimanapun situasinya di tempat kalian, harus tetap jaga kesehatan dan juga amankan diri kalian masing-masing. Kalau bisa di rumah ya di rumah aja, kalau nggak bisa di rumah ya stay aja gitu. Kurangi mobilitas, menurut gua nggak perlu keluar-keluar kalau nggak emang penting sekali ya. Dan ya mungkin segitu aja sih, gua nggak pakar juga masalah coronavirus dan juga COVID-19, makanya gue hanya berusaha mengingatkan sih terkait pandemi ini. Dan semoga ya ini cepatlah berlalu, karena kita akan masuki bulan suci Ramadan bagi umat Islam gitu. Dan nggak asik juga kan kalau nanti Ramadan dan Lebaran tetap ada corona di antara kita. Menurut gue sih akan menjadi sebuah hal yang beda. Tapi ya kita terus berharap lah semuanya bahwa pandemi ini cepat berakhir dan virusnya cepat diangkat dari dunia ini. Oke, tadi gue berpikir sesuatu sih sebelum gue nyalain kamera dan sebelum gue pencet tombol record. Tadi gue lagi kepikiran sesuatu, mungkin menyambung dari video kemarin. Kalau yang belum tahu, gue pernah bikin video judulnya jika kesalahan tidak sama dengan satu, kalau nggak salah. Itu di sana gue bahas bahwa iya, setiap kesalahan mungkin beda-beda alasannya gitu. Dan menurut gue pribadi sih, ini terkhusus untuk kesalahan-kesalahan yang ya mungkin merugikan diri pelaku itu sendiri gitu loh, tapi tidak merugikan orang lain secara langsung. Itu menurut gue pribadi, opini gue pribadi, itu harusnya ada toleransi untuk itu gitu. Tidak semua apa ya tidak semua orang yang ya dalam tanda kutip nyontek dan itu dihukum sama gitu. Tidak semua orang yang tidak buat tugas, kemarin gue contohnya nggak buat tugas ya, nggak buat tugas itu harus dihukum sama dia yang benar-benar nggak buat dengan dia yang kelupaan bukunya. Tapi emang yang membuat kesalahan itu akhirnya dihukum sama adalah orang-orang terlalu menjadikan apa ya alasan-alasan sebagai pembenaran gitu loh. Itu menurut gue sih yang akhirnya dari sisi yang orang yang akan menghukumnya sendiri itu menjadi tidak percaya dengan alasan-alasan tersebut. Padahal ya harusnya keputusannya bisa diambil dengan lebih lebih matang lagi, lebih mempertimbangkan banyak hal lagi gitu. Tapi kalau sekedar buat tugas sih mungkin hukumannya cuman ya buat tugas di luar, atau nggak boleh ikut di jam pelajaran tersebut. Dan itu gampang, tapi itu cuma analogi dari gua. Mungkin masih banyak hal dalam kehidupan ini yang iya kadang lebih berat sanksinya dari itu gitu, dari sekedar bikin tugas di luar tadi. Tapi
kesalahannya tidak merugikan orang lain, menurut gue ya mungkin ada sih akan merugikannya, bahwa orang-orang yang bikin tugas tersebut dan dihukum ringan, misalnya gini, contoh lah kasus orang yang nggak bikin tugas kemarin kan, ketika dia akhirnya dihukum bahwa dia emang kelupaan, misalnya dia akan kelupaan dan dia dihukum dengan ya udah misalnya besok kamu temui ibu, bikin tugasnya, maksudnya bawa tugasnya dan temui ibu besok gitu. Jadi minggu depannya mungkin anak-anak yang lain tidak akan membuat tugas pada waktunya, atau dihukumnya cuma nyerahin tugasnya besok gitu. Kita malah dapat waktu yang lebih lama kan. Tapi ya menurut gua balik lagi, kalau apa ya, dengan rasa kemanusiaan dan yang paling adil sih menurut gue, emang kita harus melihat dulu alasan dibalik sebuah kesalahan. Nah itu mungkin yang sedikit bakal gue lanjutkan di video ini gitu. Video ini ada suara apa ya, suara jejak kaki itu di luar, kayaknya kucing mau nyari jalan masuk ya, karena semua pintu gue tutup kan, kucingnya ketinggalan di halaman belakang gitu. Dari sore tadi sih kasihan juga ya. Cuman kalau dia di dalam tuh ya gue mager bersihin buang airnya sih. Oke, jadi sekarang kita tidak akan membahas hanya tentang kesalahan, tapi kita lebih akan bahas tentang pilihan ya. Gimana? Ya menurut gue sama sih. Setiap pilihan itu punya alasannya sendiri gitu. Setiap keputusan dan setiap apa ya, ya decision yang kita lakukan, terlebih bagi orang-orang yang mungkin udah ngerti gitu, udah lumayan besar dan juga udah lumayan dewasa, itu mungkin ya mereka punya pertimbangan mereka sendiri yang mungkin orang lain pun juga nggak perlu tahu pertimbangan itu gitu. Misalnya ya anak-anak, kita bilang anak-anak kampus ke atas lah gitu, yang mungkin udah berusaha untuk berpikir gimana baiknya ke depannya, dia nggak lagi menuruti apa ya, nafsunya dia, atau nggak terlalu menuruti hegemoni yang sedang berlangsung dalam dirinya tersebut gitu. Gue nggak tahu juga siapa yang gue ngomong barusan ya. Jadi dia lebih berpikir bahwa apa ya, lebih berpikir ke depan sih kalau gue harus bilang. Kalau ya no disrespect, banyak juga anak-anak yang di bawahan usia kampus itu kayak anak-anak SMA mungkin udah dewasa gitu, yang udah berpikir untuk hidupnya sendiri, yang udah berpikir untuk masa depan, yang udah berpikir untuk kebaikan dirinya sendiri dan juga orang lain gitu kan. Tapi ya mayoritas ya anak-anak SMA kan masih terbawa-bawa kadang gitu, belum bisa menentukan pilihannya sendiri. Tapi menurut gue sih kalau kita udah masuk ke jenjang-jenjang di atas itu sih, ya apa ya, mungkin harus ada itu nggak sih, harus ada apa ya, ya ini balik lagi ke berharap tentang diri gue sendiri. Gue berharap ya gue udah milih sesuatu gitu, pasti ada alasannya yang dari gue memilih tersebut, atau dari gue melakukan atau menentukan sikap terhadap sesuatu gitu. Gue nggak mungkin sembarangan, gue pasti memikirkan bahwa ini terbaik untuk gue saat ini dan untuk keadaan di sekitar gue. Karena apa ya, balik lagi bahwa ya kita dalam usia-usia tertentu kita sudah bisa menentukan pilihan tersebut, pilihan yang menurut kita ya, ini asumsi gue, udah bisa baik untuk diri kita dan juga sekitar kita gitu. Justru menurut kita sendiri, kalau kita tidak memilih pilihan tersebut nih, dan kita memilih pilihan dari orang lain misalnya, atau pilihan yang lain yang kontradiksi dari pilihan kita tadi, kita justru akan merugikan diri kita sendiri atau orang lain tersebut. Jadi gini, jadi menurut gue itu balik lagi ke kesalahan yang tadi ya, yang di video sebelumnya, pilihan yang kita pilih gitu dan tidak merugikan orang lain. Misalnya kita memilih untuk apa ya, untuk menyewa apartemen lah misalnya, yang itu berarti kan ya bisa dibilang lo keluar rumah gitu, lo nggak akan tinggal sama orang tua lagi, karena misalnya udah wisuda atau udah ya udah harus keluar gitu kan.
karena nggak mungkin akan selamanya ya, apalagi lo misalnya cowok gitu kan, cowok yang tidak akan selamanya itu bertahan di tempat orang tuanya gitu, karena ya dia juga harus mulai memikirkan tanggung jawabnya untuk mencoba mencari kehidupan untuk dirinya sendiri dan juga untuk orang lain nantinya gitu. Dan ketika lo memilih untuk keluar dari rumah tersebut, lo akhirnya memikirkan untuk nyewa apartemen, itu mungkin secara negatif, maksudnya secara langsung itu tidak ada efek negatifnya. Iya, mungkin orang tua lo akan sedih, mereka mungkin akan nyariin lo, tapi dengan memastikan lo baik-baik saja itu harusnya cukup untuk mengurangi kekhawatiran mereka gitu. Dan ya menurut gue pilihan seperti itu perlu apa ya, perlu dihargai alasannya, meskipun nggak diberitahu gitu loh. Misalnya dari kasus yang tadi nih, ada seorang cowok, taruhlah gue misalnya gue keluar rumah dan memutuskan buat ya udah gue nyewa apartemen aja, gue udah punya penghasilan dikit-dikit yang cukup untuk bayar apartemen gue, bayar makan gue setiap hari misalnya gitu kan. Dan gue akhirnya milih buat ya udah gue left home sekarang, karena ya mau sampai kapan gue jadi beban dari orang tua gue misalnya gitu kan. Misal ini masalah gue belum keluar rumah juga, gue masih kuliah pak. Jadi mungkin gak gue ngasih tahu alasannya bahwa gue pengen bertanggung jawab untuk diri gue sendiri dan juga orang-orang lain nantinya gitu. Tapi gue berharap dan ya seharusnya begitu gitu, menurut gue ya seharusnya orang tua gue itu akan ngerti gitu. Meskipun gue nggak pernah bilang alasannya apa, karena ya di titik ini gue udah bisa mikir yang terbaik menurut gue sendiri. Dan kalau misalnya ada apa ya, ada sesuatu yang tidak enak nanti, misalnya orang tua lo bener-bener rindu kan, masih bisa ketemu kayak sekali seminggu lo pulang gitu kan, atau sekali 2 minggu atau sekali sebulan. Apalagi yang anaknya udah kuliah jauh kan, pasti udah biasa ditinggal gitu kan, pastinya nggak rindu-rindu amat. Apalagi sekarang udah ada ya video call atau apapun, masih yang bertatap muka lewat online masih banyak kan ya. Emang sih akan ada perubahan gitu, tapi menurut gua hal-hal seperti itu tidak akan berdampak langsung negatif gitu, kecuali emang gua memilih nantinya ya, misalnya gua pilih untuk ikut suatu organisasi nanti yang itu melawan pemerintah misalnya, ya itu kan merugikan orang. Misalnya gue mengajak orang lain untuk membenci pemerintah, itu bisa jadi nggak perlu dipikirkan alasannya, karena gue pengen negara ini lebih baik jadi gue harus melawan pemerintah. Nggak juga kan banyak cara lain. Jadi misalnya kayak gitu, pilihan-pilihan yang menurut gue dan menurut si pemilih itu tidak merugikan orang lain secara langsung, itu harusnya bisa lah di ngertiin gitu alasannya, meskipun alasannya tersebut nggak pernah diungkap. Kita hanya harus mengurangi itu sih menurut gua, mengurangi apa ya, kecurigaan atau kecemasan kita, atau alasan-alasan yang kita buat sendiri gitu. Misalnya udah balik lagi ke kasus gue keluar rumah tadi, gue memutuskan untuk pergi dan tiba-tiba ada tetangga gue yang bilang kenapa dia keluar rumah, dia berantem itu, dia diusir misalnya. Ya nggak perlu pikir kayak gitu juga, mikir aja apa sih namanya, ya dia keluar rumah dengan pilihannya sendiri gitu. Dia ingin lebih baik untuk dirinya sendiri. BTW ini gue nggak curhat sama sekali ya, gue belum keluar rumah dan gue bakal pulang sih, meskipun saat ini belum ya, karena ya masih ada yang gue kerjain di sini, salah satunya bikin video ini kan. Di rumah susah juga pak, internetnya lama sekali. Jadi itu aja sih menurut gue. Dan ya ini kan jadi video singkat, gue bilang tadi nggak akan jadi 29 menit kayak kemarin, karena kayak kemarin tuh gue mikirin beberapa kalimat di otak gue, dan sekarang benar-benar hanya satu kalimat tadi, dimana ya harusnya gue mengajak sih kepada orang-orang untuk tidak terlalu mempermasalahkan pilihan yang diberikan orang-orang, dan tidak terlalu membuat persepsi-persepsi baru, alasan-alasan baru, dan sebab-sebab yang lain gitu, daripada yang sebenarnya si pemilih tersebut udah punya sebab dan alasannya sendiri gitu. Tapi ya yang membuat situasinya menjadi kompleks dan runyam itu emang ya persepsi-persepsi baru yang diciptakan itu. Jadi nantinya akan
cukup berpengaruh kepada orang yang memilih tersebut gitu kan. Dan iya, bagi kalau misalnya balik lagi ke contoh gue tadi, ini balik-balik mulu ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Balik ke contoh yang tadi, itu sebenarnya hal yang wajar kan, ketika seorang laki-laki memutuskan untuk ia memulai mencoba merakit kehidupannya sendiri, itu menurut gue wajar banget sih, nggak ada yang salah dengan itu. Tapi memang tidak semua orang akan memilih pilihan tersebut, karena namanya pilihan bukan keharusan kan mas. Ada aja laki-laki yang mungkin dia ingin berbakti kepada orang tuanya, jadi dia mau mengurus orang tuanya sampai apa ya, sampai dia mampu, seberapa yang dia mampu gitu. Tapi ya pasti yang teman-teman yang cowok pasti ngerasain yang sama dengan gua. Pasti lo akan mencoba untuk bertanggung jawab dengan diri lo sendiri, dan sebelum lo mencoba nanti bertanggung jawab dengan orang lain, entah siapapun itulah. Tapi pasti juga hampir dipastikan lo akan memikul tanggung jawab itu ya, untuk orang lain. Makanya menurut gue sebuah hal yang penting sih, gimana lo mencoba untuk memberi tanggung jawab kepada diri lo sendiri, buat ya lo bisa nggak ngurus diri lo sendiri gitu, tanpa orang lain. Tanpa misalnya kalau di rumah orang tua lo bisa minta makan gratis, lo bisa ya cuci bajunya masukin ke mesin cuci, atau nggak peduli aja lo lempar kain kotor di kamar, tiba-tiba 2 hari lagi udah bersih aja gitu kan. Tapi kan kalau tinggal sendiri kan lo bisa apa ya, setidaknya setiap yang lo lakukan, setiap detik hal yang lo lakukan itu efeknya untuk diri lo sendiri gitu. Misalnya lo simple naruh baju di lantai itu ya, sampai seminggu ke depan tetap akan kotor gitu. Kalau lo mau bersih ya cuci sendiri, atau ngantar ke laundry. Tapi nggak tahu juga sih, laundry nggak buka deh kayak dengan pandemi ini. Iya, sepertinya laundry juga memilih nggak buka lah. Lumayan itu juga kan, lumayan bahaya juga kan kalau misalnya laundry itu buka. Karena apa ya, laundry kan bersentuhan kan. Iya, siapa tahu yang pernah makainya terinfeksi kan. Tapi gue nggak nakut-nakutin orang laundry yang juga masih buka sih. Tapi mungkin menurut gue itu aja sih yang untuk apa ya, untuk sekedar menyambung dari video yang lalu lah, dan mengeluarkan apa yang sedang gue pikirkan. Dan menurut gue ya, gue sekarang udah sedikit lebih baik lah untuk ngomong ke depan kamera. Gue nggak terlalu gugup, gue nggak benar-benar berhenti di titik, dan juga susah buat mulainya lagi. Tapi udah mulai sih gue berhasil, meskipun masih banyak sih teman-teman, masih banyak yang dengar gue bilang ya dan jadi, itu masih banyak sekali dan mungkin ya. Nah kan barusannya gue pakai dan, maksudnya dan itu kadang di posisi yang tidak tepat. Tapi ya memang gue harus akui, karena yang seperti yang sebelumnya gue bilang, bahwa otak gue itu emang lebih cepat buat nulis daripada buat ngomong gitu. Jadi bikin podcast, ya ini podcast itu mana sih, ya udah podcast aja lah, serah gue kan, namanya Envy Gabut Talk juga ini. Podcast ini lumayan hal yang baru dan lumayan hal yang menyenangkan gitu. Jadi gue bisa menemukan tempat gue cerita, meskipun gue nggak sedang cerita masalah gue sendiri gitu. Gue nggak sedang cerita keadaan tentang diri gue sendiri, tapi ya emang gue bisalah berbagi, berpendapat kepada yang nggak tahu sih yang nonton berapa, terserah juga, nggak peduli juga gue. Ada yang nonton pun enggak, ya kalau gue memang pengen bikin ya gue bikin aja. Ya mungkin itu aja sih, sedikit ya, mungkin nggak akan banyak. Ntar kalau gue lebihin dari 29 menit, kalian yang tadi nonton marah kan, katanya nggak sampai 29 menit bang. Ya udah, nanti kalau misalnya kalian ada sesuatu yang pengen gue bahas lah, kalian boleh komen di komen kalian boleh tulis di komen aja. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share videonya. Terima kasih udah menonton, dan sampai jumpa di next video. Mungkin habis ini ya, kemarin gue bilang ya, gue mengatakan bahwa habis yang itu gue akan rekam lagi. Taunya ya gue seperti kehabisan kata-kata gitu. Kalau orang bilang itu cowok punya, dan cewek juga sih, tapi cewek lebih banyak setahu gue,
ya punya limit word setiap hari, ternyata setelah gue ngomong 9 menit itu habis semua dan gue langsung ya ke tempat tidur kemarin gitu, saking habisnya. Dan sekarang mungkin kalau misalnya ini berhubung kamera juga hidup, semuanya juga udah hidup ya, gue kalau misalnya masih ada nih stok word gue buat ngomong, gue bakal ngomong yang satu lagi, video yang satu lagi yang kemarin nggak jadi itu. Oke, mungkin itu aja sih untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.